Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus, Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar tentang tindakan Yesus yang menyucikan bait Allah. Tindakan Yesus mengusir pedagang-pedagang dan para penukar uang di dalam bait Allah mengundang amarah dan kebencian dari sejumlah orang Yahudi terhadap Yesus. Mereka menganggap Yesus sebagai orang yang tidak waras dan pengacau. Tetapi sebaliknya, bagi Yesus, orang-orang Yahudi itulah yang telah kehilangan akal sehat, sebab mereka yang menganggap diri sebagai orang benar, orang suci, dan umat pilihan Tuhan, malah menjadikan rumah Tuhan layaknya sebuah pasar. Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah yang suci, tempat setiap orang bisa mendekatkan diri dengan Allah, menjadi tempat yang kotor. Akibatnya, fokus orang-orang tidak lagi datang untuk menyembah dan berbakti kepada Allah,
melainkan untuk berdagang. Yesus melihat semuanya itu merupakan kejahatan dan dosa terhadap Allah. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, perbuatan Yesus nyatanya tidak bisa diterima begitu saja oleh orang-orang yang telah dibutakan oleh nikmat duniawi. Bukannya setuju dengan tindakan Yesus, mereka malah menantangnya untuk membuktikan jikalau ia berhak mengusik akan membangun bait Allah itu dalam 3 hari bila mereka merombaknya. Jawaban Yesus ini dianggap sebagai lelucon bagi orang-orang Yahudi yang mendengarnya. Tentu saja hal itu karena mereka mengartikan jawaban Yesus secara harafiah. Padahal Yesus sedang menggunakan bahasa simbolis bahwa bait Allah yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri, dan hal itu dibuktikannya nanti pada saat peristiwa kebangkitan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, sabda Yesus tentang tubuhnya sebagai bait Allah dalam bacaan Injil hari ini juga menjadi dasar keyakinan kita untuk berbicara tentang tubuh kita sendiri. Sebagai umat beriman, kita percaya bahwa tubuh kita juga adalah bait Allah. Hal ini pun ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, ketika ia menulis, "Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu." Maka dengan merenungkan bacaan Injil hari ini, kita sebenarnya sedang diajak untuk semakin menyadari bahwa diri kita adalah juga kediaman Roh Kudus, Roh yang berasal dari Allah sendiri. Tetapi apakah sudah cukup bila kita berhenti sampai pada tahap sadar saja? Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, tindakan Yesus menyucikan bait Allah menjadi gambaran terkait langkah selanjutnya setelah sadar bahwa diri kita adalah juga bait Allah. Yesus jelas telah memberikan kita contoh bahwa karena bait Allah itu kudus, maka pertama-tama sudah sepatutnya untuk senantiasa menjaga kesucian dan kemurniannya. Sama halnya dengan diri kita, sebagai bait Allah kita pun harus senantiasa menjaga kemurnian diri kita, terutama bila itu menyangkut kesucian hati, pikiran, dan tindakan kita. Semua ini hanya dapat kita lakukan bila kita tiada henti menarik diri untuk dekat dengan Tuhan lewat doa. Yang kedua, sebagaimana Yesus dengan tidak gentar menolak dan mengusir hal-hal buruk dari bait Allah, kita pun didorong untuk berani menolak dan membersihkan diri kita dari segala macam godaan duniawi yang dapat merusak kemurnian diri kita sebagai bait Allah. Godaan-godaan duniawi itu bisa muncul dalam banyak rupa, seperti halnya keserakahan, yakni untuk memiliki harta benda yang berlebihan, gaya hidup yang hedonis, ambisi negatif untuk memperoleh status dan kekuasaan, hawa nafsu, kecanduan, dan lain sebagainya. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita diarahkan dan diajak untuk membangun sikap pertobatan yang sungguh-sungguh dan tulus, menjauhkan dan membersihkan diri dari segala macam keinginan daging. Perbuatan buruk dan dosa menjadi salah satu jalan bagi kita untuk sampai pada pertobatan itu. Maka dari itu, marilah kita tiada henti berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan
dan memohon agar Ia memberi kita kekuatan dan keberanian seperti Yesus untuk mengusir segala keburukan dan dosa dari hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.